marhaban ya Ramadan. Syahrul Syam, bulan yang penuh keberkahan. Walau Ramadan kali ini kita tidak dalam kebersamaan ibadah di sekolah, tak mengapa. Karena kalian bisa melakukannya bersama keluarga di rumah. Ramadan bulan yang mulia, yang dapat kita raih dengan kesungguhan ibadah di mana saja. Anakku, teriknya mentari, dinginnya hujan, bahkan daun yang jatuh dari tangkainya pun adalah bagian dari takdir Allah yang telah ditentukan. Dan begitu pula dengan pandemi ini. Walau demikian, Allah tetap hadirkan keberkahannya pada tiap Ramadan. Anakku, panjatkan doa-doa kebaikan untuk kita semua dalam tiap sujud. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu untuk melepas rindu. Semoga Allah, Sang Maha Pendengar, mengijabah doa-doa kita. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih semangat kan puasanya? Ustazah harap masih semangat ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Materi kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Imron. Kita langsung simak saja ya bersama-sama. Silakan Ustadz Imron. Terima kasih Ustazah Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena pada saat ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat besar. Yang pertama, nikmat iman dan Islam di hati kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar iman dan Islam ini tetap berada di hati kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang diterangi oleh cahaya Islam, beserta pada sahabat, keluarga beliau, dan kita selaku penerus risalah beliau.
Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Meski kita akhir-akhir ini dibatasi pergerakan kita, dibatasi untuk keluar rumah, termasuk kita dianjurkan oleh pemerintah belajar di rumah agar kita mampu menghentikan penularan wabah yang sangat menular. Semoga kalian dapat oleh Allah diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya wabah ini setidaknya memberikan kita hikmah bahwa sesuatu yang kita rindukan, berkumpul dengan keluarga yang mungkin sewaktu wabah ini belum mewabah di seluruh dunia, kita mungkin jarang bertemu, bahkan belajar bersama dengan orang tua. Namun dengan adanya wabah ini, setidaknya kita ada kesempatan bersama, bermain, belajar bersama dengan orang tua kita. Alhamdulillah, semua itu harus patut kita syukuri, karena di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang Allah siapkan untuk kita. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk menyampaikan tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang mukjizat Al-Quran, sebelumnya kita akan bahas tentang apa mukjizat itu. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita tangkap dengan nalar dan akal manusia. Dan mukjizat merupakan tanda dari Allah, tanda kebenaran atas kerasulan dan kenabian seseorang. Jika kita membaca sejarah-sejarah Nabi, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar api, tapi Nabi Ibrahim tidak sempat terbakar. Mukjizat lainnya, Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin salah satu nabi mukjizatnya yang kita impi-impikan. Bagaimana tidak, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, kerajaan yang menyelimuti seluruh muka bumi dan mampu menaklukkan kaum jin dan manusia. Nabi Musa, Allah bekali dengan sebuah tongkat yang kelak akan menghancurkan kedikdayaan dan kesombongan Fir'aun, yaitu tongkat yang bisa berubah jadi ular, dan juga tongkat yang bisa membelah Laut Merah. Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam, diberi mukjizat mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Itulah mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri bukan hanya Al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya. Kita insya Allah sudah tahu ceritanya. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Nabi Muhammad pernah diperjalankan oleh Allah. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram yang berada di Saudi Arabia, diperjalankan dengan berkendaraan buraq
menuju Masjid Aqsa yang berada di Palestina, yang tidak mungkin ditempuh dalam waktu beberapa menit saja. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka akan terjadi. Diberangkatkan dari Masjid Aqsa ke langit 1, 2 sampai langit ke-7, diajak jalan-jalan ke surga, ke neraka. Lalu yang terakhir, ketika bertemu dengan Allah langsung di Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Kita bahas sekarang Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran, ada beberapa hal yang menyebabkan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran? Ulama, sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan terdiri dari 6.236 ayat. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan kalimat Allah, datang dari Allah langsung melalui perantara malaikat Jibril, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, hanya beberapa ayat. Seperti halnya di awal kenabian, Nabi Muhammad mendapat 5 ayat di surat Al-Alaq. Pernah juga mendapat surat Al-Falaq dan An-Nas. Tidak banyak, hanya beberapa ayat saja. Tujuannya yang pasti satu, mudah dihafal. Kedua, sesuai dengan kejadian yang saat itu terjadi. Dalam sejarah disampaikan bahwa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu berapa pastinya waktunya. Yang kedua, Al-Quran berdasarkan sifatnya. Al-Quran itu sifatnya kekal, karena Allah jamin Al-Quran murni sampai kiamat terjadi, sampai menjelang akhir zaman. Allah jaga kemurniannya. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, yaitu Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran ayat 185, bahwa Al-Quran merupakan pembeda dari kitab-kitab terdahulu. Kenapa Al-Quran kekal? Tidak seperti halnya Zabur, Injil, dan Taurat. Ketika Nabi Daud meninggal dunia, diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Namun setelah itu Zabur tidak lagi digunakan, alias punah. Taurat pun sama. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, Taurat dipalsukan oleh pengikut-pengikut yang tidak suka dengan aturan-aturan yang bisa merugikan dirinya sendiri, termasuk Nabi Isa, yaitu Injil dipalsukan. Namun beda dengan Al-Quran. Al-Quran oleh Allah dijamin kemurniannya. Salah satunya adalah Allah selalu memberikan setiap kelahiran di setiap zaman orang-orang yang hafal Al-Quran. Ulama di Indonesia yang saya kagumi, yaitu Ustadz Adi Hidayat, mampu menghafal Al-Quran berdasarkan tata letak ayat.
Yang ketiga, isi Al-Quran. Al-Quran membahas seluruh aspek, mulai dari hukum, kisah-kisah zaman dahulu, sebagai pelajaran untuk kita agar berhati-hati dalam berbuat atau beramal. Dan juga terdapat teknologi atau sains yang dibahas dalam Al-Quran. Sesuatu yang hebat. Di saat Nabi Muhammad berdakwah kepada sahabat-sahabat yang mungkin yang paling terkenal oleh kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Zaid, Khalid bin Walid, banyak sekali. Saat itu ketika menyampaikan ayat Al-Quran berhubungan dengan sains, tidak satupun sahabat yang protes atau minta bukti atas isi Al-Quran. Itulah salah satu keimanan dari para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Isi Al-Quran tidak satupun yang bertentangan dengan sains yang mungkin baru saja ditemukan oleh para ahli dan peneliti. Beberapa hari yang lalu saya membeli buku yang berjudul Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Buku ini dibuat oleh Profesor Maurice Bucaille dari Prancis. Alhamdulillah, profesor ini sudah masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara ketika dia memeriksa bagaimana Fir'aun jasadnya masih utuh. Mungkin dari kebiasaan rakyat Mesir, setiap raja yang meninggal dunia dibalsam atau dimumi agar awet. Maurice Bucaille meneliti kok bisa Fir'aun atau tepatnya Raja Ramses II yang sebagai ayah angkat dan musuh Nabi Musa alaihissalam, diteliti oleh beliau bahwa Fir'aun itu tetap utuh karena ada banyak kandungan garam di tubuhnya. Ternyata Al-Quran kurang lebih 14 abad yang lalu sudah menyebutkan dalam ayat. Mungkin banyak penemuan-penemuan yang baru saja ditemukan oleh para peneliti. Salah satunya sungai yang ditemukan di bawah dasar laut yang ditemukan di Meksiko. Padahal zaman itu tidak ada satu sahabat pun yang tahu di mana letaknya. Itulah mengapa Al-Quran merupakan benar-benar kalimat kalam Allah. Juga di laut di negara Eropa yang bernama Gibraltar ada lautan yang warna airnya berbeda karena berbeda kadar garam, sehingga kelihatan terpecah dan berbeda warna airnya. Padahal sudah disebut 14 abad yang lalu di surat Ar-Rahman, tapi baru ditemukan. Itulah hebatnya sahabat-sahabat di zaman Nabi atas keteguhan imannya. Mungkin untuk meniru keteguhan hati sahabat-sahabat mungkin sangat sulit bagi kita. Maka dari itu, mumpung di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, marilah kita senantiasa belajar Al-Quran, bisa dengan membaca, mendengarkan, mengkaji, mengikuti kajian, membaca terjemah, tafsir, dan yang lainnya. Karena setiap huruf dalam Al-Quran mengandung pahala
dan kebaikan. Mungkin ada kebiasaan di rumah, yaitu membaca Al-Quran secara bertadarus atau bergantian. Al-Quran sebagai mukjizat, ketika dibacakan sebuah ayat, maka kita dianjurkan untuk mendengarkan agar kita mendapat rahmat dari Allah. Jika mendengar saja kita mendapat rahmat dan pahala, dan tentunya pahala disediakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Pahala tidak per kalimat, bukan per kata, tapi per huruf. Belum lagi jika yang membaca Al-Quran membacanya dengan terbata-bata, maka akan mendapat 2 pahala. 2 membaca ayat dan usaha untuk membacanya meskipun terbata-bata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Dahulan selaku pembawa acara. Jangan lupa sebelum mengajukan pertanyaan, sertakan nama dan kelasnya. Oh, ini sudah ada yang masuk. Nomor sekian ya. Silakan nama dan kelas. Jangan lupa. Kemudian baru diajukan pertanyaannya. Ya, silakan Mbak. Bisa langsung, nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Imron. Ya, Ustadz ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mengapa Al-Quran kok berbahasa Arab? Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Twi Safira. Ya, Twi Safira dari 6 Pelitoha. Tadi lupa tidak menyebutkan nama dan kelasnya. Oke, pertanyaan dari Twi Safira bertanya, kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Yang pasti jawaban mudah ini. Al-Quran diturunkan berdasarkan siapa nabi yang mendapat amanah atau yang mendapat wahyu tersebut. Seperti halnya Zabur berbahasa Kibti karena Nabi Daud dan kaumnya pada waktu itu berbahasa Kibti. Taurat berbahasa Ibrani, Injil berbahasa Suryani karena pada waktu kaumnya memang berbahasa seperti itu. Jadi sama. Alasan pertama adalah karena Nabi Muhammad diturunkan atau mendapat wahyu dan disampaikan kepada orang-orang Arab, sehingga berbahasa Arab agar bisa dipahami sesuai dengan apa yang dibicarakan setiap harinya. Contoh kecil aja, tidak mungkin seorang Umar bin Khattab masuk Islam jika dia tidak mendengar kalimat yang indah mengalahkan syair-syair yang dibuat oleh penyair-penyair Arab pada waktu itu. Ketika mendengarkan surat Toha, yaitu ayat yang ketika itu dibacakan oleh Khabbab yang diperdengarkan kepada adik kandungnya, yaitu Fatimah binti Khattab dan suaminya Zaid. Kalian sudah tahu ceritanya kemarin dari Ustadzah Misnati. Tentunya karena tahu isi dan arti bahasa Arab, maka tergugah, terketuk pintu hati Umar bin Khattab dan masuk Islam. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki makna yang luas. Yang ketiga, alasan kenapa Al-Quran berbahasa Arab, seperti halnya
mukjizat yang lain. Jadi mukjizat itu diturunkan berdasarkan kebiasaan atau sesuatu yang viral dalam bahasa kita yang terjadi pada masa itu. Contoh, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika kerajaan Mesir itu, kalau kita lihat film Nabi Yusuf, kerajaannya waktu itu adalah Amin Khotib. Beliau sangat percaya kepada ahli tafsir mimpi, sehingga Nabi Yusuf oleh Allah diberikan mukjizat mampu menafsirkan mimpi, sehingga beliau diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir. Nabi Musa mendapat mukjizat, tongkatnya berubah jadi ular. Kenapa? Saat itu orang-orang Mesir percaya dan mendewakan tukang-tukang sihir, sehingga tongkat Nabi Musa memakan tali yang dilemparkan menjadi ular, dimakan oleh ular yang awalnya dari tongkat Nabi Musa. Nabi Isa juga pada waktu itu, karena di zaman Nabi Isa banyak penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, seperti halnya kebutaan, penyakit lepra, sehingga Nabi Isa oleh Allah diberikan mukjizat yang bisa menyembuhkan orang yang buta, penyakit lepra, dan malah bisa membangkitkan orang dari kematian, yang tentunya atas izin Allah. Nabi Muhammad sama, saat itu sedang viral di sekitar Mekah atau di Arab, tanah Arab pada waktu itu, ada orang yang mampu membuat syair-syair yang mampu melenakan orang-orang yang mendengarkannya, sehingga Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengalahkan syair-syair mereka. Termasuk halnya Umar masuk Islam karena menganggap keindahan syair di surat Toha. Mungkin itu yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari Safira. Mungkin karena kita terbatas waktu, insya Allah kita bisa sambung dan bisa tanya-tanya melalui chat pribadi ke nomor saya bagi yang ingin bertanya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah bulan. Alhamdulillah, untuk materi kali ini tentang mukjizat Al-Quran sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini membawa banyak manfaat pada kita dan kita makin semangat untuk belajar tentang Al-Quran. Sekian dari kami, maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam.